Jamendo.com. Chapter 21-22. Mengenakan pakaian ajaibnya dan mengenakan pedang pemenggalan iblis serta 5 jimat, Fang Han dengan bangga berjalan keluar. Setelah melalui 20 hari pelatihan keras tanpa mempertimbangkan hidupnya, Fang Han melawan segala rintangan, akhirnya berhasil sepenuhnya memperbaiki dan menyerap kekuatan obat dari Nine Aperture Golden Pellet dan membentuk lapisan membran padat di bawah kulitnya. Kekuatannya meningkat, keberaniannya tiada taraf. Dia telah mencapai tingkat 8 alam fana, keberanian ilahi. Pelatihan ke tingkat ke-8 dapat digambarkan sebagai menembus batas tubuh. Contoh yang paling jelas adalah perubahan di bawah kulit, di mana selaput yang tebal dan berdaging akan tumbuh, keras seperti kulit, dan sangat tahan. Kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut tingkat keberanian dewa? Menariknya, dibandingkan dengan praktisi kuat lainnya dari tingkat ke-8, membran dalam Fang Han 2 kali lebih tebal. Artinya, resistensi Fang Han dan staminanya jauh lebih besar daripada mereka yang berada di level yang sama. Ini adalah manfaat besar yang dia peroleh dari 9 Aperture Golden Pellet. Nine Aperture Golden Pellet adalah pelet emas yang disempurnakan oleh Kaisar Iblis Besar, Kaisar Musin Seni Kuning. Memperkuat fondasi seseorang, itu bisa langsung mengangkat seseorang ke alam ilahi. Namun, karena yayasan Fang Han terlalu berkembang, pelet tidak dapat mengangkatnya ke alam ilahi. Namun, itu meninggalkannya dengan fondasi yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Semakin stabil fondasi seseorang, semakin kokoh, semakin besar peluang seseorang untuk memasuki alam ilahi. Jamendo.com. Juga, setelah mencapai alam ilahi, kekuatan fisiknya, serta sihirnya, akan lebih kuat daripada yang lain, dan dia akan hidup lebih lama dari praktisi alam ilahi biasanya. Hari ini, dia pasti akan membalas dendam. Dia akan memukul Pangeran Bao sampai mereka memuntahkan darah. Balas dendam seorang bangsawan, butuh tidak lebih dari 10 tahun. Balas dendam seorang petani, butuh tidak lebih dari 1 malam. Jamendo.com. Fang Han bukan bangsawan, statusnya kecil dan rendah. Dia jelas seorang petani, jadi dia harus segera menyelesaikan dendam apapun, dan bahkan tidak bisa menunggu semalaman. Jamendo.com. Karena dia sekarang telah menunggu 20 hari penuh, kebencian yang luar biasa telah menumpuk di hatinya, membanjiri semua sudut sampai pada titik di mana sulit untuk dihilangkan. Bergerak dengan langkah cepat, seperti naga yang berenang dan harimau yang berlari, Fang Han tiba di Kun Xian Yuan. Kun Xian Yuan adalah tempat pertemuan untuk semua murid yang berbeda. Halaman itu luas dan lebar, halaman yang benar-benar megah dengan radius 10 li. Menghadap halaman adalah meja naga melingkar. Di atas meja, awan berputar, langit pucat, itu adalah tempat pertemuan para dewa. Dibandingkan dengan alun-alun Baiguan di depan istana Kaisar Kekaisaran Dali, itu lebih besar 10 kali lipat. Biasanya, alun-alun akan sepi dari orang, benar-benar sunyi, tetapi saat ini, suara orang memenuhi alun-alun. Di mana-mana, murid-murid sekolah Yuhua memenuhi alun-alun. Fang Han meliuk-liuk melewati kerumunan orang yang mencari Hong Yi dan Liu Kang. Di antara 100.000 murid Yuhua, dia hanya bersahabat dengan mereka berdua. Karena itu, dia ingin membentuk grup dengan mereka. Kalau tidak, dia akan sendirian, membuatnya sulit untuk bertahan dari tugas berikut. Fang Han, di sini. Jamendo.com. Hai, Fang Han ingat bahwa dia telah memberitahu Hong Yi tentang bagaimana dia pernah menelan kantong empedu ular berbisa, menghasilkan bakat dan fisiknya yang kuat. Dia telah berhasil menipu Fang Qingsue dengan alasan ini, tetapi jelas, Hong Yi tidak semudah menipu Fang Qingsue. Sudahlah, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Melihat Fang Han tersedak oleh pertanyaannya, dia melambaikan tangannya. Memang, semua murid luar berasal dari keluarga yang kuat, yang mana yang tidak memiliki rahasia untuk disimpan. Misalnya, Pangeran Bao dari Kekaisaran Dade, dia tahu seni bela diri dari Pulau Abadi Wanhui yang jelas tidak hanya diberikan kepadanya oleh kerajaannya seperti yang dia katakan. Apakah Hong Yi sendiri tidak menyimpan rahasia? Fang Han sekarang tahu bahwa di tengah-tengah sekolah Yuhua, tidak peduli apakah Anda adalah murid pelataran luar atau murid pelataran dalam,
selama Anda berlatih ke alam ilahi, sekolah tidak akan menyelidiki banyak rahasia pribadi Anda. Bagaimanapun, minat inti mereka terletak pada pengembangan murid sejati. Pada saat ini, di kejauhan, dari tengah awan putih di langit, suara pedang yang sangat kuat terpancar keluar, memotong awan menjadi potongan-potongan, dan membiarkan sepotong langit terlihat. Setelah itu, melalui petak langit yang sekarang kosong itu, 5 praktisi perlahan-lahan terbang. Kelima praktisi ini tidak sedang mengendarai derek, tetapi memiliki sinar cahaya di bawah kaki mereka, memancarkan cahaya dari tubuh mereka, bergerak maju dengan momentum yang besar. Dibandingkan dengan mengendarai bamau, itu mengeluarkan aura kekuatan yang luar biasa, dan perasaan bahwa mereka benar-benar abadi. Ini adalah para tetua dari Istana Langit Yuhua. Hongyi menyaksikan 5 tetua terbang sambil mengendalikan sinar cahaya di bawah kaki mereka, matanya menjadi iri. Kelima tetua ini perlahan turun dan mendarat di meja abadi Kun Xian Yuan. Segera, semua murid menjadi benar-benar diam. Meja abadi adalah 18 zang di atas mereka, mirip dengan puncak gunung, dan merupakan tempat di mana para tetua berdiri ketika memberi kuliah dan memerintah murid-murid pelataran dalam dan luar. Di tengah gurun Hanhai, negara bulan biru telah menderita serangan oleh bandit gurun, di mana ada iblis dan iblis bawah tanah yang tersisa. Agaknya di antara kalian sudah banyak yang mengetahui hal ini. Kali ini, sekolah memerintahkan kalian untuk keluar, pertama untuk menyelamatkan negara bulan biru dari krisisnya, dan kedua untuk melatih diri kalian sendiri. Murid pelataran luar, jika Anda menyelesaikan tugas Anda akan mendapatkan tempat untuk mengikuti ujian promosi pelataran dalam. Murid pelataran dalam, jika Anda berhasil menerobos ke alam ilahi, Anda akan mendapatkan tempat untuk mengikuti ujian promosi murid sejati. Bahkan jika Anda tidak dapat menerobos, jika Anda berhasil memenggal kepala murid sekte Dewa Setan, Tuan Kecil Serigala Langit, Wang Molin, salah satu wanita setan rubah kecil murni dari sekte Setan Langit, atau salah satu dari 6 Pangeran Merah Muda, klan Iblis Yu, maka kami akan memberimu pelet umur panjang Yin Yang. Tiba-tiba kata seorang sesepuh yang mengenakan pakaian berwarna ungu, kilatan petir memancar di sekujur tubuh mereka, dan memegang pedang di tangan mereka. Kata-kata mereka, seperti guntur, berguling, dan disampaikan ke telinga setiap murid. Di antara kalian, jika kamu percaya bahwa kamu akan berlatih lebih lambat daripada di sekolah, atau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh iblis dan iblis, maka kamu dapat memilih untuk tetap di sekolah dan melanjutkan pelatihanmu. Berlatih di jalan abadi seperti berjalan melalui hutan lebat, saat menginjakan kaki di jalan itu, hidup dan mati dipisahkan oleh garis tipis. Namun, hanya dengan melalui situasi hidup dan mati seseorang dapat menjadi diasah, dan menjadi mampu melihat antara kengerian hidup dan mati, merangsang pikiran, dan memungkinkan seseorang untuk berlatih sihir ilahi. Bagaimanapun Anda memutuskan untuk berjalan di sepanjang jalan adalah keputusan Anda sendiri. Menyelesaikan pidato mereka, 5 tetua terbang dari meja abadi ke kejauhan, dan menghilang. Setelah 5 tetua terbang, para murid segera meledak. Pelet umur panjang Yin Yang. Rumor mengatakan bahwa pelet obat ini terbuat dari 3.681 obat abadi yang telah menjalani kekuatan Daoki, Cloud Thunder Skywind Furnace, selama 30 tahun dan kemudian disempurnakan oleh kepala sekolah sendiri. Satu pelet dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 60 tahun, dan dapat membantu seseorang dalam menerobos ke alam ilahi. Kepala sekolah dapat membuat total 6 sekaligus. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Masing-masing sangat berharga, namun mereka akan memberikannya sebagai hadiah. Sepertinya, Tuan Kecil Serigala Langit, wanita setan rubah kecil murni, dan Pangeran Merah Muda, yang menghasut gangguan ini pasti sudah mati. Saya khawatir bahkan murid pelataran dalam, San Hebang, akan pindah juga untuk hadiah ini. Mata Hongyi tiba-tiba menjadi sangat tajam. Setelah itu berubah menjadi senyum yang merendahkan diri, memenggal kepala orang-orang ini, bukankah lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Suara samar melayang, dan Fang Han buru-buru berbalik untuk melihat. Dia melihat Hongyi melambai padanya dari bawah pilar. Dengan cepat menembus kerumunan, dia bertanya, di mana Pangeran Bao dan para pangeran dan putri lain dari Kekaisaran Dade? Liu Kang pergi untuk menghubungi mereka. Saat ini, di atas Kun Xian Yuan,
ada terlalu banyak orang, tidak mudah untuk menemukan orang lain. Mari kita tunggu para tetua berbicara sebelum mengetahui tindakan kita. Hong Yi memandang Fang Han, kedua matanya menilai dia, kamu tiba-tiba memasuki level berikutnya. Kemajuan semacam ini, terlalu cepat bukan? Tidak mungkin, bahkan jika seseorang jenius, seseorang dapat menembus ke tingkat berikutnya dalam waktu 20 hari. Pelet obat yang kamu makan, mungkin itu bukan kantong empedu ular berbisa. Dari sudut pandang saya, mungkin itu adalah obat spiritual pada tingkat pelet umur panjang yin yang. Mata Hong Yi tampak sangat jahat, tetapi orang harus ingat bahwa dia telah menghabiskan waktu sebagai pembunuh kartu emas dari paviliun Yanahong. Fang Han tertawa keras, tidak hanya membingungkan dan mengejutkan Pangeran Bao, tetapi juga menyebabkan pangeran dan putri lain dari Kekaisaran Dade, serta pria dan wanita muda lainnya, menyapu pandangan mereka ke arahnya. Aura yang dikeluarkan oleh pria dan wanita muda lainnya ini tidak kalah megahnya dengan aura yang dikeluarkan oleh para pangeran dan putri. Di antara mereka, satu laki-laki khususnya mengeluarkan aura yang sangat mendalam dan misterius, sedalam rahasia dunia. Laki-laki dan perempuan ini menyapu mata mereka ke arah Fang Han, tampaknya dapat melihat berat badan, kekuatan, kecepatan, detak jantung, dan berbagai karakteristik lainnya hanya dari pandangan sekilas. Di antara orang-orang ini, ada ahli tingkat ke-9 dari alam fana, ahli spiritual. Detak jantungnya, Fang Han diam-diam menjadi waspada. Mereka yang berada di tingkat 9, ahli spiritual, akan mulai membuka potensi dalam pikiran mereka, semangat mereka menjadi sangat tajam, memungkinkan mereka untuk mampu menembus dan melihat kondisi lawan mereka, serta diri mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang mengamati garis di telapak tangan mereka sendiri. Orang-orang di level ini sangat menakutkan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memenuhi dua kata, pakar spiritual? Untuk melatih ke tingkat ini, seseorang perlu melatih roh mereka menggunakan beberapa metode pemurnian roh ajaib seperti teknik spiritual utama, yang hanya dapat dipelajari oleh murid pelataran dalam. Sebuah pikiran muncul di hati Fang Han, mungkinkah, apakah mereka murid pelataran dalam? Namun, saat ini, dia sudah tidak punya waktu untuk berpikir karena Pangeran Bao telah berdiri dan dengan dingin memelototi Fang Han. Oh, sepertinya kamu tidak yakin dengan kekalahanmu terakhir kali, dan setelah berlatih untuk waktu yang lama. 20 hari dan membaik, Anda ingin mengalahkan saya, dan menyingkirkan bau busuk, bukan? Pikiran Anda terlalu dangkal. Balas dendam harus dilakukan, tetapi apakah Anda tidak tahu bagaimana seorang bangsawan membalas dendam? Bahwa balas dendam sejati membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyebabkan kerusakan drastis. Jika Anda bertahan dan menahan dendam Anda, maka saya akan mengagumi Anda sebagai manusia, tetapi Anda hanya mengirim diri Anda sendiri ke kematian Anda, dan tidak berbeda dengan bajingan. Anda tidak memberi saya pilihan selain mengalahkan Anda lagi, hanya saja kali ini, itu tidak akan sesederhana Anda muntah darah. Saya tidak mencari balas dendam besar, saya hanya mengungkapkan kebencian di hati saya. Jika seseorang memiliki dendam, seseorang harus membalas dendam. Jika seseorang memiliki keluhan, seseorang harus mengeluh. 10 tahun terlalu lama, seseorang harus memanfaatkan hari itu. Masa depan terlalu tak terduga, sekarang adalah segalanya. Hidup ini singkat, seperti mimpi sekilas. Daripada bermasalah selama 10 tahun, lebih baik bertarung sekarang. Ini adalah keberanian sejati. Gerakanmu terlalu berat, membuat immortality hampir mustahil. Saya khawatir bahkan jika Anda berlatih seumur hidup, Anda tidak akan dapat mencapai alam dan keabadian ilahi. Seseorang tidak dapat diam-diam bertahan dan skema kehalusan, menahan dirinya sendiri, tetapi harus dengan berani mendorong ke depan, memenggal semua yang ada di jalan mereka. Di jalan berliku dari jalan abadi, seseorang tidak dapat mengakomodasi tikungan lain. Suara Fang Han tiba-tiba menjadi sangat tenang dan samar. Dalam pidatonya yang penuh dengan pertanyaan filosofis, setiap kalimat berhasil menyangga perkataan Pangeran Bao sehingga menyebabkan Pangeran Bao terdiam. Setelah menyerap 9 aperture Golden Pellet, Fang Han menjadi lebih cerdas, dan lebih berpikiran jernih, berbagai pemikiran acak dan ide-ide indah dan fantastis yang tumpang tindih di benaknya tanpa batas. Di
Ditambah hari-harinya dihabiskan untuk belajar dari dunia, dia sudah mendapatkan banyak pengalaman. Sementara buku dunia memiliki banyak informasi tentang geografi dunia dan harta karun misterius dan langka. Buku itu lebih banyak berisi tentang filosofi. Jamendo.com. Buku itu ditulis oleh kepala sekolah Yuhua School, jadi tidak mungkin dia tidak menambahkan ideologinya sendiri. Pikiran dan gagasan ini sangat membantu mendorong pertumbuhan mental Fang Han, membuka pintu lain di benaknya, dan memberinya kumpulan informasi latar belakang yang lebih luas. Itu sudah perlahan mengubah cara berpikirnya, dan memperluas wawasannya. Dia tiba-tiba membantah kata-kata Pangeran Bao, lidahnya tajam, seperti pisau yang membelah udara. Dia sangat berbeda dari identitas sebelumnya. Pada saat ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia dulunya adalah pelayan penangkaran kuda. Siapa yang akan mendengarkan omong kosongmu? Wajah Pangeran Bao menjadi sangat dingin, tubuhnya gula, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Fang Han, langkahnya sangat misterius. Tidak ada yang tahu gaya gerak kaki seperti apa yang dia gunakan. Fang Han hanya merasakan tenggorokannya mati rasa saat jari lawannya, seperti anak panah, menusuk jagunnya. Gaya bela diri yang ditunjukkan oleh jari ini sangat berbeda dari gaya yang telah ditunjukkan Pangeran Bao sebelumnya. Terasa sangat misterius, gelap, dingin, dan menyeramkan. Teknik jari kebencian. Itu adalah teknik dari sekolah Sang Hen Klan Iblis, teriak Hong Yi. Pangeran Bao tidak hanya mempelajari teknik Pulau Abadi Wan Gui, tetapi juga teknik salah satu dari 7 klan iblis. Dia memiliki keberanian untuk menggunakan teknik itu sekarang, di tengah-tengah salah satu sekolah abadi. Pada saat ini, Fang Han tidak dapat mendengar peringatan Hong Yi karena semuanya terjadi terlalu cepat, tindakan lawannya terlalu cepat. Namun, dia telah menghabiskan 20 hari menjalani pelatihan yang 1000 kali lebih keras dari biasanya, dan telah datang dengan persiapan yang baik. Sebuah kaki menginjak, Kitirani segera menutupi tubuhnya. 7 bintang langkah. Tubuhnya bergerak seperti sungai yang membanjiri tanah, seperti longsoran salju. Dia bergerak seperti pahlawan besar, seperti seorang kaisar, satu langkah meratakan gunung dan lautan. Pakaian ajaib Fang Han berkibar, tubuhnya berkelebat, kinya melebar keluar. Jari Pangeran Bao hanya mengenai udara tipis. Setelah itu, kakinya bergerak, meledak, tendangan bidung. Selama tendangannya, ki berguling melalui bagian dalam tubuhnya, menyebabkan membrannya mengembang sepenuhnya. Tubuhnya, di tingkat ke-8, memancarkan petir yang mengejutkan dan marah, seperti keturunan dewa, avatarnya muncul. Sebuah napas panjang, udara masuk melalui mulutnya dan keluar melalui hidungnya, mengeluarkan surga yang berhenti melolong, seperti bangau, seolah-olah seekor naga. Menggabungkan 4 kata, 27110, 2 puisi panjang, Fang Han telah menemukan kebenaran dari tinju 7 bintang, dan telah mendapatkan ki yang jauh lebih mendominasi. Tentara tanpa ampun menaklukkan dunia, satu tendangan menggeser biduk ke utara. Kekuatan kakinya seperti tentara, tanpa ampun menaklukkan dunia, seperti dewa besar di udara menggeser posisi bintang dengan satu tendangan. Pada saat ini, sepertinya Fang Han telah menjadi penguasa bintang-bintang. Tuan dari bintang-bintang, kepala bintang. Langit yang megah dan luas berada di bawah komando saya, roh saya membangun hubungan misterius dan tak terduga dengan kosmos dan banyak bintang. Kekuatan ki ini, Hong Yi sesaat tanpa sadar memujinya, setelah itu menjadi terkejut, sekolah kunsing, tinju bintang 7. Bagaimana dia mengetahuinya? Berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikan padanya? Di murid kekaisaran lainnya dari kekaisaran Dade, ada beberapa yang lebih kuat. Setelah melihat gerak kaki dan tendangan Fang Han, wajah mereka penuh kejutan. Bagaimana dia begitu kuat? Pada saat ini, Pangeran Bao tidak mengantisipasi bahwa dalam 20 hari yang singkat, Fang Han akan meningkat begitu cepat. Tubuhnya seperti baja, lengan dan kakinya seperti pisau berharga yang tajam, cukup kuat untuk membelah gunung. Terutama aura kinya, jika dibandingkan dengan seorang kaisar, itu lebih sombong dan tirani. Untuk memulainya, teknik sekolah kunsing sangat sombong. Adapun 9 aperture golden pellet yang disempurnakan oleh Kaisar Iblis Besar, Kaisar musim semi kuning, itu memegang ki tirani dari Kaisar Iblis.
Setelah pelet menyatu dengan semangat Fang Han, itu meningkatkan kekuatan tekniknya dari sekolah Kunsing. Dua aspek mereka saling melengkapi. Kemarin malam, setelah benar-benar memurnikan pelet, sedikit Ki Kaisar musim semi kuning juga telah menyatu dengan semangat Fang Han. Orang dapat mengatakan bahwa saat ini, Ki yang mendominasi Fang Han sebagai kepala bintang, berasal dari Ki Tirani Kaisar musim semi kuning, menindas secara spiritual, dan tak tertandingi. Fakta ini, Fang Han mengerti dengan sangat jelas. 9 aperture golden pellet, berisi gumpalan roh, dan roh itu telah menyatu erat dengan rohnya sendiri, membuat pikirannya jernih dan lebih pengertian. Takut oleh Ki yang mengelilingi kaki Fang Han, Pangeran Bao menggunakan Ki-nya untuk memblokir, dada dan perutnya menyusut ke dalam, kedua tangannya seperti layar, menggunakan serangannya untuk pertahanan. Bisakah kamu berhasil mempertahankan semuanya? Fang Han tertawa dingin lagi, menggunakan 7 bintang langkah. Dia menggunakan tangannya untuk mengeksekusi teknik lain dari tinju 7 bintang, jemaat ahli. 10 jari bergerak, seolah-olah memainkan kecapi. Kuku bergerak, mengarah ke tenggorokan, pergelangan tangan, aorta, dan area vital Pangeran Bao lainnya. Langkah ini sangat sengit dan mendominasi. 10 jari bersatu dan mengeluarkan kekuatan besar, seolah-olah para ahli dunia berkumpul bersama. Di wajah Pangeran Bao tampak garis darah yang panjang. Cukup. Pada saat ini, seorang pemuda yang mengenakan jepit rambut giok dengan tubuh yang proporsional dengan kuat berdiri. Mengangkat tangannya, segera, cahaya pedang tebal muncul, bergerak maju mundur, dan berubah menjadi pedang harta karun tanpa gagang sepanjang 3 ci. Mengalir seperti sungai berisi air di musim gugur, ia terbang dengan bangga di udara, seperti naga. Itu ditujukan pada Fang Han, berusaha mencegahnya membunuh Pangeran Bao. Fang Han, hati-hati, itu adalah pedang terbang Ling Qi. Liu Kang dan Hong Yi sama-sama terkejut. Tidak baik. Fang Han melihat pedang terbang, dan sudah tahu bahwa ini bukan teknik bela diri, tetapi pedang terbang milik tingkat Ling Qi yang disempurnakan oleh ahli alam ilahi. Itu adalah sesuatu yang dagingnya tidak bisa bersaing dengannya. Karena itu, dia buru-buru mundur. Namun, sepertinya pemuda yang mengendalikan pedang terbang itu ingin memberinya pelajaran. Menunjuk keluar angkasa, pedang itu tiba-tiba mengejang, melepaskan 10 bayangan, yang secara mengejutkan meliputinya. Cahaya pedang-pedang terbang mencapai tubuh Fang Han, tetapi pada saat ini, Fang Han merasakan peta mata air naga kuning tersembunyi, yang terikat di tubuhnya sedikit bergetar. Cahaya pedang secara mengejutkan menyatu dengan pakaiannya, menghilang, meninggalkan tubuhnya baik-baik saja. Awalnya, selama 20 hari ketika dia berlatih permainan pedang dengan Hong Yi, dia telah meninggalkan peta tersembunyi di kediamannya. Hari ini, karena dia tidak lagi berlatih, dia telah memakainya di tubuhnya, karena dia tahu bahwa gambar ini memiliki semacam kekuatan yang tak terbayangkan, dan dapat menyelamatkan hidupnya. Saat ini, meskipun tidak disengaja, itu telah menyegel pedang terbang lawannya. Apa? Pemuda yang mengirimkan pedang terbang, setelah melihatnya mendarat di tubuh Fang Han dan tiba-tiba menghilang, menjadi sangat bingung, pikiran mereka berputar-putar di tempat kejadian, namun tidak dapat mengetahui apa yang terjadi sedikitpun. Seolah-olah batu tiba-tiba menjadi lautan. Ini sangat tidak biasa sehingga tidak bisa diabaikan. Dia adalah murid pelataran dalam, dan pedang terbang adalah Ling Qi yang dianugerahkan kepadanya oleh sekolah. Setelah mengikat darahnya, mereka dengan sia-sia terbang ke sana kemari, memenggal kepala tanpa arti, puas dengan menggunakannya untuk mengancam murid-murid pelataran luar yang lemah dan lemah itu. Tak perlu dikatakan bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya tidak dapat mengalahkan seseorang dengan itu, tetapi pedang terbangnya yang sangat penting juga akan diambil. Ini setara dengan memotong sepotong daging mereka, hati mereka sakit sampai memuntahkan darah. Saya salah menilai dan tidak berpikir bahwa saudara laki-laki akan memiliki Ling Qi tingkat yang lebih tinggi. Baru saja hanya kesalahpahaman. Tolong kembalikan pedang terbang itu kepadaku. Mata dan ucapan dingin pemuda itu telah banyak melunak. Kamu ingin pedang terbangmu? Datanglah ke puncak petir ungu untuk mendapatkannya dariku nanti. Teriak Fang Han.